Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'd. Sobat pemirsa Islamic Business yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam menuntut ilmu, mengamalkannya, dan juga mendapatkan rezeki yang halal. Saat ini saya sedang berada di sebuah hotel, dan pada pertemuan kali ini pertemuan yang spesial karena kita kedatangan tamu, Al-Ustadz Ahmad Burhani LC, yang mudah-mudahan nanti kita akan membahas bagaimana nasihat-nasihat untuk para pengusaha muslim agar bisnisnya ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah khair. Masya Allah. Sampai juga di Semarang nih Ustadz. Alhamdulillah, barakallah fiik. Alhamdulillah. Ustadz, terkait bisnis Ustadz, antum kan juga banyak nih mengkritisi bisnis-bisnis yang batil, bisnis yang fasad, dan termasuk transaksi-transaksi yang di dunia perbankan ya, ataupun lembaga keuangan yang notabene bisa dianggap syariah, namun ternyata belum juga syariah gitu Ustadz. Nah, apa nasihat bagi seorang pengusaha dalam menjalankan bisnisnya, tentunya dalam hal ini permodalan Ustadz? Nah. Taib. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwata illa billah. Saudaraku sekalian, ikhwatal kiram, azanallahu wa iyyakum jami'an, khususnya kepada Ustadz Abu Asaka. Alhamdulillah, biiznillahi ta'ala ana sampai di Semarang dari Jogja dan langsung disambut hangat dengan beliau Hafizahullah, dan juga dengan beberapa saudara-saudara dan ikhwan-ikhwan. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita semua dan menjaga keluarga kita dari fitnah-fitnah dunia dan fitnah-fitnah kehidupan dan kematian dan fitnah akhirat. Taib, ikhwatal kiram yang dirahmati oleh Allah, mencari harta itu adalah bagian daripada syariat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ya ayuhan nas ittaqullaha wa ahsinu fit talab. Bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jal dan berbaik-baiklah atau perbaikilah cara kalian dalam mencari harta. Namun dalam mencari harta ini terkadang karena manusia itu memang kecenderungan kepada dunia itu sangat besar. Bahkan kata Nabi SAW, ma zi'bani ja'ian, kalaupun seandainya ada dua serigala yang dikirim ke kalangan para domba-domba, itu tidak lebih berbahaya daripada rakusnya manusia kepada harta. Masya Allah. Iya, bahkan kalau seandainya mereka memiliki dua bukit min zahabin, dari emas atau dari perak, maka mereka akan minta yang ketiga. Mereka akan terus mencarinya. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk berbaik-baik dalam mencari rizki, bukan berarti mencari yang paling banyak atau kita menolak yang sedikit, ya. Kemudian kita hanya mensyukuri yang banyak dan kita tidak bersyukur dengan yang sedikit, bukan. Tapi di terusan daripada hadis ini, ya, karena sesungguhnya fa innahu lan tawaffi ahadukum hatta tastawfilahu rifqah. Tidak akan mati seseorang itu kecuali pasti Allah sudah sempurnakan baginya rizki. Maka bagi para pengusaha muslim, yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sudah menetapkan takdir hambanya. Dan ketika kita di dalam rahim, ketika Allah meniupkan ruh, Allah sudah tetapkan kepada kita bikatbi rizkihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'id. Sudah ditetapkan kepada mereka ketentuan rizkinya, kadarnya. Maka tidak mungkin seseorang yang rizkinya belum sempurna kemudian dia meninggal dunia, tidak mungkin. Kalau kita sedang berjalan bersama dengan 5 orang, sedangkan jatah rizki 5 orang ini sudah selesai, lalu jatuhlah mobil kita ke jurang, hanya kita satu yang selamat, mungkin masih ada rizki yang belum dihabiskan oleh kita, mungkin 1 piring nasi yang belum dihabiskan. Ketika ada orang yang menyelamatkan kita, kemudian diberikan kepada kita makan 1 piring, kemudian kita mati, berarti habislah jatah rizki kita. Maka jangan pernah mengkhawatiri rizki yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kita jatuh kepada perbuatan-perbuatan berlebih-lebihan dalam mencari harta. Maka kata Nabi SAW, akan datang kepada manusia satu masa
Yang seseorang itu dalam urusan harta tidak peduli lagi dari mana harta yang halal atau harta yang haram. Nah, Masya Allah. Ini yang jadi permasalahan. Maka bagi para pengusaha muslim tentunya betul-betul memperhatikan dari mana ia mendapatkannya dan bagaimana cara dia mengeluarkannya dan cara dia mengelolanya. Karena urusan harta ini akan ditanya oleh Allah lebih detail nanti di yaumil qiyamah. Allah Ta'ala alam bissawab. Masya Allah, luar biasa sekali nih pemirsa pembahasan tentang di awal nih bagaimana kita diwajibkan ya Ustaz ya dalam mencari rezeki. Termasuk juga ada sabda Rasulullah SAW, Inna likulli ummati fitnah wa fitnah ummati al-mal, itu Ustaz, di mana Allah itu memberikan fitnah di setiap umatnya, dan kata Rasulullah SAW, fitnah bagi umatku itu harta. Itu bagaimana penjelasan dalam hadis tersebut Ustaz? Nah, barakallahu fik. Harta anak yang Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Quran bahwa harta dan anak itu adalah fitnah. Dan fitnahnya itu karena memang harta dan anak itu penuh dengan hiasan. Ya, al-malu wal banun zinatal hayatid dunya. Harta dan anak adalah perhiasan dunia ini yang manusia itu pasti mengejar. Maka fitnah harta itu, manusia itu rela mereka untuk mencari kemurkaan Allah hanya untuk mendapatkan harta. Maka disitulah fitnah yang besar. Mereka rela untuk meninggalkan ibadah untuk mendapatkan harta. Masya Allah. Mereka rela juga untuk mencari ridhonya manusia dengan kemarahan Allah. Maka Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, Inna min du'fi yakinika, sesungguhnya salah satu lemahnya keyakinan, antur dian nasu bi sukhtillah, kita lebih mencari ridhonya manusia dengan kemarahan Allah. Nah, terkadang orang dalam mengejar harta, dia tidak peduli lagi itu Allah ridho atau tidak. Urusan Allah urusan nanti, dan Allah Maha Pengampun, kata mereka. Nah, jadi banyak orang yang mengatakan, udah Allah Maha Pengampun, saya mau kerja di tempat yang haram, saya mendapatkan modal yang haram, yang jelas saya mencarinya dengan cara yang halal. Jadi urusan harta itu bukan cara mencarinya aja, tadi sumbernya, kemudian cara mengeluarkannya, dan cara mencarinya. Maka ada orang yang usaha halal tapi modalnya tidak halal, akhirnya turunannya pun tidak halal, masuk kerja dia nyogok, ya. Nah, maka akhirnya turunannya pun akan jadi bermasalah nantinya, ya, akan menjadi perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Begitu juga orang yang mencari modal karena dia sudah datang ke sana kemari, dia sudah bingung, sementara saudara-saudara teman-temannya tidak ada lagi yang mau memberikan modal sama dia, dan satu-satunya yang bisa memberikan modal sama dia misalkan instansi-instansi atau perorangan-perorangan yang melakukan akad-akad yang haram, ya akhirnya ya sudah, seakan-akan ini adalah seorang malaikat yang menyelamatkan hidupnya. Karena banyak anak sering ada juga ya orang yang berkonsultasi Ustaz ya? Iya, mereka mengatakan memberikan hadiah lalu mengatakan, Ustaz, alhamdulillah ana hari ini dapat rezeki, dan alhamdulillah. Rezeki apa? Rezeki pinjaman ana di salah ACC. satu bank di ACC. Alhamdulillah, ana mobil ana di ACC. Ya, rumah ana alhamdulillah di ACC, di approve, di appraisal dan lain sebagainya. Nah ini, maka fitnah harta itu memang sangat berat, karena dengan harta ini seseorang bisa saling bunuh-membunuh. Ya, harta itu kecil, tapi ini bisa sangat mempengaruhi keimanan seseorang. Maka banyak orang-orang yang beriman kepada Allah pun banyak jatuh akhirnya gara-gara harta. Bukan mereka menjadi orang yang kaya, ya, karena harta itu tidak perlu jadi orang kaya. Orang miskin pun bisa terkena fitnah harta. Kenapa? Dia membayang-bayangkan dalam dirinya, berhayal. Nah, itu saja sudah terkena fitnah harta. Akhirnya menghabiskan waktunya, harusnya baca Quran, menghabiskan 1 juz, 2 juz. Akhirnya dia menghabiskan hayalan-hayalannya yang semu. Ya Ustadz, kita lihatlah banyak orang yang berhayal, kalau saya dapat ini, saya dapat ini, saya dapat ini. Ya hanya berhayal semu, bengong-bengong, liatin HP, akhirnya berhayal main game online biar dia dapat biar dia dapat harta, berhayal terus. Akhirnya hidupnya sia-sia. Begitu meninggal dunia,
dia terfitnah dengan hartanya. Padahal dia tidak mendapatkan apa-apa. Harta hanya apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala bisawab. Masya Allah, luar biasa sekali nih pemirsa. Jadi terkait masalah fitnah ini bukan hanya orang yang memiliki harta banyak saja Ustaz ya. Nah, namun orang yang berangan-angan, berandai-andai ketika dia mendapatkan harta itu pun juga sama Ustaz. Nah, ya memang seperti itu. Karena harta itu, maka ada sebuah doa ya. Ya. Ya Allah, jadikanlah dunia itu di tanganku, bukan di hatiku. Dan ini nasihat para ulama, di antaranya Fudail bin Iyad. Jadi kalian harus menjadikan harta itu di tangan aja, jangan di hati. Banyak orang yang menguasai harta tapi dia tidak mencintai harta. Tapi banyak orang yang tidak memiliki harta tapi dia mencintai harta. Terbukti bagaimana? Kecintaan dia kepada dunia sampai membuat dia menjadi berangan-angan terlalu tinggi. Contoh misalkan, orang yang cinta dengan mobil Ferrari. Iya. Begitu ngeliat Ferrari mereka udah gemetar. Padahal mereka nggak punya. Ya, akhirnya mereka mendekati foto-foto, selfie, padahal tidak punya. Hanya berhayal. Kemudian dilihatlah foto itu, dipajanglah foto itu di tempat-tempatnya dan lain sebagainya. Tempat-tempat terfitnah juga, Ustaz. Tempat-tempat terfitnah juga. Insyaallah. Iya, akhirnya dia hanya berkhayal. Dan itu lebih berbahaya. Karena khayalan itu masuk dari hati. Ya. Dan berarti atas dasar kecintaan seseorang kepada harta, akhirnya dia berhayal. Nah, ketika berhayal itu, setan akan datang. Kata setan, kamu bisa. Banyak cara. Ya. Akhirnya apa? Setan membuka peluang-peluang maksiat dan dosa. Masya Allah. Udah, kamu kalau mau cepat kaya, lakukan kesyirikan. Kamu kalau mau cepat kaya, kamu harus jadikan anak kamu kuliah di bidang ini, ya, padahal bidang yang haram misalkan. Ya, akhirnya anak kamu nanti akan kerja di tempat-tempat yang seperti ini, tidak peduli lagi. Yang penting uangnya banyak. Ya, ayo seperti itu. Ketika ada orang yang menyuapnya, menyogoknya, ya, misalkan sekarang ya, dalam tender dan lain sebagainya, dan juga di dalam beberapa tender-tender yang kita lihat lah saat ini, banyak ada duit sogokan berapa persen, duit suap, mereka udah nggak peduli lagi. Yang penting bagi mereka, saya bisa mengharap bisa menggapai apa yang saya inginkan dari kehidupan dunia. Padahal wa'iyadzubillah, justru Allah akan berikan kesengsaraan pada mereka. Ya. Masya Allah. Banyaklah hal-hal yang seperti ini ya. Nah, ini bagi nasihat kita semua nih Ustaz. Terkait permasalahan harta ini juga bukan sepele Ustaz ya. Mau banyak mau sedikit, kalau memang sudah terfitnah ini, naudzubillah ya, kita benar-benar akan mendapatkan kemungkaran dan juga ya dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu terkait ini Ustaz, zaman sekarang ini juga banyak Ustaz motivasi ya, atau motivator yang mengatakan orang Islam itu harus kaya. Kalau kita kaya itu nanti akan bisa bersedekah banyak dan sebagainya. Ini bagaimana dengan di zaman Rasulullah dan para sahabat ya Ustaz? Karena kan saya sendiri juga kalau melihat banyak-banyak sirah itu, tidak semua sahabat itu juga kaya raya Ustaz. Nah, baik, barakallahu fiik. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kita tidak menemukan dalam sebuah hadis ya yang menerangkan bahwa umat Islam harus kaya. Tapi hadis yang menerangkan tentang al-mu'minun qawiyun khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minina dha'if. Ya, keterangan itu mungkin bisa sesuai dengan keperluan. Ketika di satu tempat, misalkan dalam urusan kekayaan saja, bisa jadi hal demikian, motivator ini bisa jadi benar juga, tapi dalam satu sisi, dalam satu sudut. Misalkan ketika orang muslim itu lemah dari perekonomian sehingga dikuasai oleh orang-orang kafir, lalu ada orang muslim yang dia memiliki kekuatan perekonomian di sana dan bisa membuat orang kafir tunduk kepadanya dalam sistem Islam yang dibuat oleh Allah dan diturunkan kepada Rasulnya, maka kekayaan itu bisa menjadi keberkahan untuk yang lain. Tapi kalau yang dimaksud dengan orang Islam itu harus kaya semuanya, para sahabat tidak seperti itu. Malah justru yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, aku tidak peduli apakah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan aku kaya, aku menjadikan aku miskin.
Yang terpenting apabila Allah berikan kepadaku kekayaan, aku bersyukur. Dan apabila Allah berikan kepadaku kemiskinan, maka aku bersabar. Maka Ibnu Taimiyah dia pernah bertanya, ya, mana yang lebih bagus? Apakah orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang sabar? Ya, maka tidak bisa menjawab kan murid-muridnya. Maka kata beliau, ya, dua-duanya adalah baik. Masya Allah. Dua-duanya adalah baik. Karena kenapa? Urusan ketentuan rizki itu Allah yang menentukan. Ya, Allah yang menentukan. Kita kalau rizki itu karena kerja keras, tentu yang namanya saudara-saudara kita yang bekerja di tukang bangunan, tukang gali sumur, akan lebih kaya mereka dibandingkan para direktur-direktur yang kerjanya nggak begitu keras-keras banget. Ya. Kalau kekayaan itu karena ilmu, yang tentunya maka orang-orang yang profesor, dia sudah tidak, malah justru muridnya lebih kaya daripada profesor tersebut. Ya. Nah ini kita banyaklah hal-hal yang demikian. Intinya orang muslim, kalau yang dimaksud adalah harus muslim yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah, ya. Tapi Rasul mengatakan wa fi kulli khair. Di antara muslim yang lemah dengan muslim yang kuat ada kebaikan. Masya Allah. Maka apa kata Rasulullah? Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Kejar apa yang bermanfaat buat kita. Kalau memang harta itu bermanfaat untuk bisa mengislamkan orang-orang, untuk bisa menghancurkan instansi ribawi. Misalkan contoh dia memiliki uang di instansi ribawi, ya. Kemudian akhirnya instansi ribawi itu dikuasai oleh dia dan harus dirubah semuanya, kepemilikan saham milik dia semua misalkan. Kalau tidak dirubah akan saya tarik semuanya dan akan jadi bangkrut, bisa jadi. Ya, kita lihat deh di Arab Saudi, ya. Nah, itu kan ada sebuah bank syariah besar, ya. Masya Allah. Iya. Nah, Bank Raji itu Raji. Masya Allah, itu luar biasa. Jadi udah tidak bisa berkutik lah. Tidak bisa berkutik, ya. Nah, mungkin seperti itu. Jadi alama yanfa'uk, ya, wallahu ta'ala bisawab. Jadi kata Rasulullah, kita kejar apa yang bermanfaat buat kita. Ya, kalau fisik kita yang dibutuhkan, maka kita perkuat fisik kita. Intinya dari semua yang bisa kita kuatkan potensi kita untuk membela agama Allah, ya kita kejar. Tapi jangan menjadikan itu alasan bahwa orang muslim harus kaya dan kekayaannya bagaimanapun caranya dia dapatkan, halal atau haram, yang penting dia kaya dulu. Masya Nah, ini sekarang banyak Ustadz yang terjatuh, orang sodako ke masjid, rajin, wakaf, tapi rupanya harta dari suap. Dia rajin sodako ke masjid, tapi harta dari riba. Dia rajin ke masjid, tapi harta dari menipu orang lain. Ya, jadi kayak Robin Hood. Robin Hood, ya. Robin Hood. Iya, dia nyuri, dia ngambil harta, diberikan orang-orang miskin. Diberikan kepada orang-orang miskin. Seakan-akan itu adalah kebaikan. Padahal contoh kita itu bukan uswah kita, bukan Robin Hood, ya. Uswah kita ada Rasulullah SAW. Banyak hal yang mungkin nanti bisa antum lebih jelaskan. Masya Allah. Ini tayangan spesial pemirsa. Jadi tugas saya adalah menginterview gitu, Ustaz. Ustaz, ini terakhir Ustaz, ya, di segmen ini banyak sekali kan kalau kita bicara tadi kewajiban kita dalam mencari sesuatu yang halal, di mana talabul halali wajibu ala kulli muslim, itu kan sebuah kewajiban, ya Ustaz. Namun di sisi lain juga ada perilaku-perilaku sekarang yang para pengusaha ini melakukan kewajiban disertai dengan yang sunnah. Yang sunnah ini seperti sedekah, Ustaz. Jadi ya contohnya misalkan saya menawarkan sesuatu, terus di sana juga saya sampaikan nanti sebagian keuntungan itu akan diberikan ke anak yatim piatu. Ini bagaimana menurut antum, Ustaz? Apakah di zaman Rasulullah ada yang pola-pola seperti ini, Ustaz? Atau hanya gimmick saja untuk bagaimana kita melakukan penawaran tapi digabungkan seperti itu, Ustaz? Nah, baik, barakallahu fik. Ya, memang ini salah satu trik usaha ya sekarang. Walaupun memang trik ini juga diajarkan untuk mendapatkan rizki yang jauh lebih besar, lebih berkah tentunya. Agar seseorang yang ketika mengawali usahanya dan agar tidak hancur dia, lalu dia mengambil satu kaidah dalam hadis, as-shadaqatu tudfa'ul bala, sedekah itu akan menghilangkan bala. Maka dia gunakan kaidah itu untuk menjaga hartanya biar tidak hancur. Ya. Kemudian juga
dia mengambil kaidah-kaidah tentang masalah infak. Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Lalu dia berusaha dengannya tapi dia banyak berinfak. Artinya lebih banyak yang dia infakkan di jalan Allah untuk keperluan-keperluan yang syar'i, maka akhirnya hartanya itu akan berkembang. Kemudian yang mengambil kaidah juga bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqah. Allah akan menghancurkan riba dan Allah akan menyuburkan sedekah. Maka ya ada juga sekarang strategi-strategi baru ya. Kalau memang seorang pengusaha misalkan, siapa yang membeli produk saya, maka sama saja dia berinfak sekian persen. Ya. Walaupun memang akad ini harus benar-benar kita jelaskan di awal. Yang berinfak itu siapa? Iya. Ya, yang berinfak itu siapa? Jadi harus jelas. Yang berinfak itu apakah keuntungan pengusaha tersebut dari 15.000 lalu diinfakkan 5.000-nya 5%-nya misalkan atau 20%-nya, atau konsumen. Infak ini adalah milik konsumen. Jadi sebenarnya harga bukan 15.000. Harganya sebenarnya bukan 15.000, tapi harganya 14.000. Tapi beli ke saya 15.000, Anda sudah berinfak. Ya, walaupun di sini terjadi harus ada antarodin, keridhaan. Karena infak itu kan harus ridho. Kalau tidak ridho, itu namanya dipaksa seseorang untuk berinfak. Yang boleh memaksa seseorang berinfak itu adalah sultan ketika dalam masa-masa darurat ya. Ya, misalnya dalam masa-masa darurat, kemudian sultan ini menyuruh berinfak, kemudian mereka tidak mau berinfak, akhirnya diambillah harta mereka untuk menyelamatkan negara. Itu berbeda hukumnya, itu maka disebut dengan al-kharaj gitu ya. Itu seperti itu, al-usyur. Nah, tapi berbeda dengan ini kan berbahaya juga kita apabila kita tidak memiliki akad yang jelas. Ini 15.000. Ada syubhat Ustaz di dalamnya. Ya, kalau memang kalau kita tidak ada akad, penawaran itu harus jelas. 20.000 Anda telah berinfak 1.000. Berarti harganya 19.000. Harganya 19.000. Ya. Tapi kalau misalkan konsumennya menolak, saya tidak mau infak, misalkan hanya beli 19.000 gimana? Ya, maka harus tetap ya. Dia membayar 19.000. Ya, jadi harus ada jelas akad. Karena orang muslim itu al-mu'minuna ala syurutihim. Mukmin itu sesuai dengan syaratnya. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Nah, ada dalam surah Al-Maidah ya. Hendaklah kita itu benar-benar memenuhi akad-akad kita. Nah, akad-akad kita, akadnya apa nih? Akadnya beli. Kalau infak ya, saya juga sudah berinfak. Kenapa harus saya beli? Dan saya juga nggak tahu kamu infaknya kemana ya. Iya. Bisa jadi kan? Betul, Ustaz. Seperti itu. Maka harus jelas. Dan ini juga jangan dijadikan sebagai apa ya? Sebagai trik-trik usaha, ya promosi yang tidak jelas akadnya. Kalau mau promosi yang jelas, misalkan beli satu gratis satu. Iya, 15.000 dari paket yang Anda beli, ya. Anda dengan keridhaan Rp1.000, Anda sudah berinfak sebesar Rp1.000 atas nama Anda. Jadi harus jelas. Jadi bukan hanya Anda telah berinfak 5%, atau kan ada sekarang ya, dengan membeli produk ini Anda sudah membantu ya. Bukan ya, apa ada bahasanya itu diinfakkan sebesar 5%. Apakah 5% dari nilai keuntungan, ataukah 5% dari omset, nilai harga itu kan itu kita belum jelas gitu. Nah, itu memang hal-hal yang seperti itu harus benar-benar kita jelaskan di awal biar tidak terjadi syubhat saja. Berarti konsepnya secara hukum fikih muamalah maliyah mubah, Ustaz ya? Nah, hal yang seperti itu boleh saja asalkan dijelaskan akadnya bahwa yang berinfak itu siapa. 15.000 kebolehannya di sana, Ustaz ya? Ada syarat tertentunya. Kebolehannya apabila jelas bahwa infak itu, dan yang kedua bahwa infak itu tidak dipaksa. Masya Allah. Tidak dipaksa. Kalau dipaksanya di mana kita lihat bahwa ketika orang mengatakan saya tidak mau infak tapi harga tetap 15.000. Terserah Bapak nggak mau infak, silakan, tapi harga tetap
15.000. Tapi jarang sekali Ustadz yang Jarangnya demikian, seperti itu ya. Karena kan orang hanya Rp1.000, hanya 2.000. Siapa yang tidak mau berinfak? Pastilah pasti mereka mau berinfak. Hanya saja ini juga menjadi amanah baru Ustadz untuk pengusahanya Ustadz ya. Ketika dia katakan untuk berinfak, nah infak ini juga harus tersalurkan Ustadz. Betul. Nah ini yang terjadi di beberapa pengusaha kan, kita juga belum tahu kredibilitasnya seperti apa dan sebagainya. Jadi pada dasarnya adalah mubah, tapi tidak masuk ke jatuh ke hukum Sa'ad Az-Zariyah, di mana itu mubah lalu bisa mendatangkan mudarat di kemudian hari, gimana Ustaz? Iya. Memang sadduz zara'i ya, apabila sesuatu yang dibolehkan tapi dilihat daripada efek atau uraf yang kebiasaan masyarakat, itu malah justru bisa memberikan mudarat misalkan ya. Ya kalau memang itu bisa memberikan mudarat, ya kita pakai kaidah hukumnya harus yang jelas ya. Kaidah hukumnya itu ya kita harus benar-benar menghentikan kemudaratan, dan kita harus lebih mengutamakan menghilangkan kemudaratan, karena dalam kaidah hukum kan menghilangkan kemudaratan itu lebih diutamakan daripada mengambil maslahah. Karena kemudaratan itu bisa mengancam jiwa, harta, dan kedudukan seseorang ya. Maka ya jangan sampai hal-hal yang mubah malah kita anggap, karena terlalu berlebihan dalam hal yang mubah pun tidak dibolehkan ya. Betul, Ustaz. Dalam agama, dalam ad-din, tidak boleh juga kita berlebihan dalam hal-hal yang mubah. Mentang-mentang mubah, makan itu mubah, makan akhirnya sampai perut kenyang ya, sebakul ya, setiap hari makannya daging kan. Daging mubah ya, boleh daging itu, akhirnya dimakan daging itu sebanyak-banyaknya ya. Mecin itu kan mubah, boleh aja dimakan, akhirnya makan mecin 1 sendok ya. Tapi akhirnya kan mudarat, tidak thayyib buat dia ya. Sama dalam urusan seperti ini. Nah, kredibilitas tadi yang harus kita lihat Ustaz ya. Kita lihat juga, ini jangan-jangan 1000-nya ini rupanya tercampur. Iya, tercampur dengan keuntungan omsetnya. Terus akhirnya judul infaknya itu adalah saya infak kepada istri saya, juga infak juga. Iya, nah Ustaz. Iya, nah ya. Betul. Saya infak kepada orang tua saya. Saya juga infak. Akhirnya dia untuk mengumpulkan keuntungan ya sebenarnya untuk keluarga dia sendiri. Ya sebenarnya nggak jadi masalah dalam urusan itu, nggak masalah, tapi nanti mudaratnya untuk dia sendiri. Masya Allah. Itu sangat berbahaya memang. Berarti terhadap konsumen tidak ada masalah Ustaz ya? Berarti hanya pengusaha ini ya yang harus benar-benar jeli bahwasannya kalau sanggup ya kita memang katakan sanggup. Dan padahal kan juga lembaga-lembaga amal kan banyak Ustaz ya. Jadi bisa kita bekerja sama mungkin Ustaz ya? Bisa, lembaga amal yang terpercaya. Iya. Ya, yang benar-benar dia berjalan di atas jalan yang benar, di atas sunnah yang benar, ya tidak jadi masalah gitu. Karena kan pendistribusian infak itu juga harus jelas. Nah, ya kalau kita di supermarket dan ya kan ada didonasikan. Iya. Ya. Kadang ada pertanyaan juga, Ustaz. Ini donasi kemana? Iya. Kalau nanti masuknya ke orang-orang non Muslim sama aja, Ustaz. Iya, karena kan mereka sifatnya kan umum. Nah, wala ta'kul ta'amaka illa taqi. Jangan memakan makanan kamu kecuali orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Ya, jadi ya kita memberikan makan pada orang bertakwa, walaupun boleh memberikan makan kepada orang-orang kafir tidak jadi masalah, tidak ada larangan lah. Tapi kalau kita memilih ya, boleh memilih Ustaz ya. Nah, kita lebih baik memilih ya seorang muslim. Masya Allah. Ya, kalau tidak ada hak lain yang harus dipenuhi, kecuali ada hak lain, misalkan dia tetangga, ada hak tetangga yang harus dipenuhi. Masya Allah. Ya, dia keluarga, berarti ada hak keluarga yang harus dipenuhi. Kalau tidak ada 2 hak tersebut, muslim lebih diutamakan. Pastinya. Luar biasa. Iya, harus seperti itu. Tapi Ustaz, alhamdulillah nih, syukran kasiran, jazakallah khairan nih. Wah, iya. Terkait Ustaz sudah bisa hadir di channel kami ya. Alhamdulillah. Di acara kami, dan mudah-mudahan Ustaz selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu sehat selalu Ustaz. Dan kita dibimbing ya nanti ke depannya Ustaz. Alhamdulillah, demikianlah tayangan yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe, klik loncengnya, dan juga share seluas-luasnya agar tayangan ini bisa bermanfaat bagi orang banyak. Bercita-cita untuk sukses itu boleh, namun berkah harus jadi kenyataan. Saya undur diri. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.